Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Operasi ingin mempresentasikan tentang analisis kinerja sistem batch dan sistem interaktif serta deadlock. Eh, Kelompok kami yaitu ada yang pertama ada Yohanes Reca Nathan, yang kedua Jen Janitra Mujizati Al-Qadir, yang ketiga Puput Aftiani, yang keempat Aksal Muhammad Ihsan, yang kelima Muhammad Zaidan Ramadan, yang keenam ada Reza Rizky Pratama, dan yang ketujuh ada Yongki Nugroho. Untuk yang lainnya akan mengerjakan tugas yang lain, dan kami empat orang di sini akan mempresentasikan materi ini. Yang pertama itu pengertian sistem batch. Sistem batch adalah suatu sistem yang memproses pekerjaan dalam bentuk kelompok atau batch. Yaitu dan sistem batch itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia memproses pekerjaan secara berkelompok. Terus dia nggak ada interaksi langsung sama pengguna. Dan yang ketiga itu membutuhkan proses yang lama. Kelebihan dan kekurangan sistem batch. Kelebihannya yang pertama, efisiensi waktu dan sumber daya. Yang kedua, mengurangi intervensi manusia. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan kekurangannya, waktu tunggunya lama. Terus yang keduanya kurang interaktif. Yang ketiga, sulit untuk memantau proses. Metode penjadwalan sistem batch. Yang pertama ada FIFO atau first in, first out. Yaitu tugas diproses sesuai urutan kedatangan. Sederhana tapi kurang efisien untuk tugas dengan waktu proses yang bervariasi. Yang kedua ada SJF, Shortest Job First. Yaitu tugas terpendek diproses terlebih dahulu. Optimal untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata, namun membutuhkan informasi waktu proses yang akurat. Yang ketiga ada priority, yaitu tugas diberikan prioritas berbeda, berguna untuk tugas-tugas penting, namun bisa menyebabkan starvation untuk tugas dengan prioritas rendah. Yang keempat ada round robin. Jadi setiap tugas itu diberi jatah waktu untuk diproses. Kalau belum selesai, tugas akan diinterupsi dan digantikan oleh tugas berikutnya. Eh, Metode ini cocok untuk sistem time sharing. Selanjutnya ada pengertian sistem interaktif. Definisi sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer. Karakteristik interaksi langsung dengan pengguna. Yang kedua, memproses pekerjaan secara real time. Yang ketiga, menggunakan antarmuka pengguna grafis. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada interaksi langsung dengan pengguna. Yang kedua, waktu tunggu yang lebih singkat. Yang ketiga, lebih mudah memantau proses. Kekurangan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Yang kedua, lebih kompleks. Dapat terjadi konflik antar proses. Oke, lanjut. Di sini kita ada metode penjadwalan sistem interaktif. Ada tiga, dibedakan tiga. Yang pertama itu ada round robin. Dia itu umumnya digunakan karena memberikan respon yang cukup baik untuk banyak pengguna.
Terus yang kedua ada multi-level queue. Nah, tugas ini dibagi ke dalam beberapa antrian berdasarkan karakteristik. Misal ada interaktif dan batch. Nah, setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri. Itu. Terus ketiga ada multi-level feedback queue ya. Mirip dengan multi-level queue, tapi tugas dapat berpindah-pindah antrian berdasarkan performanya. Nah, masuk lagi kita tentang deadlock. Definisi deadlock apa sih? Nah, di sini deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Jadi ya berhentilah gitu ya. Nah, di sini ada sumber daya dan prosedur pemakaian. Sumber dayanya itu bisa CPU, memori, PO device, terus prosedur pemakaiannya itu bisa kita alokasi, dialokasi, dan penggunaan. Seperti itu. Masuk lagi, Lalu, di sini ada kondisi lalu penyebab. lanjut, Jen. Di sini ada kondisi penyebab deadlock. Ada 4 kondisinya, yaitu ada mutual exclusion, itu sumber daya tidak dapat dibagi. Terus yang kedua ada hot and wait, proses menunggu sumber daya. Terus yang ketiga no preemption, sumber daya tidak dapat diambil alih. Dan yang terakhir ada circular wait, jadi proses saling menunggu seperti itu. Lalu di sini ada pemodelan deadlock. Pemodelan deadlock ada dua, yaitu yang pertama resource allocation graph, yaitu grafik yang menggambarkan alokasi sumber daya ke proses dan permintaan proses terhadap sumber daya. Deadlock terjadi jika terdapat siklus dalam grafik. Yang kedua Banker's algorithm. Algoritma untuk menghindari deadlock dengan memeriksa apakah alokasi sumber daya saat ini aman. Lalu ada metode mengatasi deadlock. Cara mengatasinya itu dengan menghindari deadlock dengan mengatur prioritas proses, menggunakan algoritma deadlock avoidance, menggunakan algoritma deadlock detection dan recovery. Untuk kesimpulannya, analisis kinerja sistem batch dan sistem interaktif serta deadlock menunjukkan pentingnya memahami konsep dan strategi pengelolaan sumber daya. Sistem batch dan interaktif memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan. Sistem batch cocok untuk proses latar belakang yang tidak memerlukan interaksi langsung, sedangkan sistem interaktif ideal untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi pengguna. Nah, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.